Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan ke-12. Kalau kelas ini semangatnya masih konstan, Ibu lihat ya. Kalau kelas lain baru buka link, saya share link, nah itu baru 7 ya. Walaupun mau akhir-akhir mau UAS, ya semangatnya tetap konstan lah ya, jangan jadi lemah gitu loh, adik-adik. Ya kan? Nah, untuk barisan dan deret geometri itu polanya juga tetap ya dengan rasio atau pembagi yang tetap atau konstan. Sama kayak aritmetika, kalau aritmetika berlaku selisih atau beda yang konstan. Nah, beda atau selisih atau rasio atau perbandingan ini ada yang tidak konstan ya. Mungkin adik-adik pernah ikut tes TPA, tes potensi akademik atau tes psikotes. Pernah ikut adik-adik? Nah, itu kan ada irama bilangannya kan. Irama bilangan, irama angka gitu. Nah, itu mirip seperti barisan dan deret ya. Tapi dia bukan aritmetika maupun geometri. Kadang untuk urutan bilangan yang ganjil dia menggunakan aritmetika. Nanti untuk yang urutan genap-genap dia pakai yang geometri. Ada seperti itu ya. Ada irama bilangan atau irama angka, irama gambar juga. Nah, itu pengecualian, tapi konsep cara berpikirnya sama seperti barisan dan deret. Ya, mana tahu mau ikut tes apapun ya kan. Tes untuk magister juga ada itu ya, irama bilangan. Jadi tes apapun biasanya menggunakan potensi akademik ya, psikotes. Nah, itu pengecualian. Jadi adik-adik jangan, oh Bu, saya pernah menemukan soal yang tidak tidak sekuen dengan ini gitu. Memang ada. Itu biasanya untuk tes penskoran. Jadi yang kita pelajari di sini masih dasar sekali. Ya, masih sama seperti mata pelajaran SMP dan SMA. Nggak ada beda kayaknya ya. Jadi untuk barisan dan deret geometri, barisan dulu ya. Barisan dan deret ini sudah Ibu terangkan sebelumnya. Kalau notasi, barisan menggunakan koma, ya, urutan-urutan, sedangkan deret ini jumlah, ya kan. Nah, untuk barisan geometri, itu dimisalkan A1 adalah suku pertama, atau U1 ya, maka U2, atau A2, A1 kali R, A3, A2 kali R, A4, A3 kali R. Nah, untuk A2 kali R, A2 itu sendiri tadi sudah dibuat di depan, ya, A1 kali R untuk A2. Maka A3 adalah A1 kali R dikali R lagi. R dikali R adalah R kuadrat. Nah, untuk A4, A3R sama dengan A3R. A3 itu sendiri A1 kali R kuadrat. Maka A4, A1 kali R kuadrat dikali R. Ya, jadi A1 kali R pangkat 3. Nah, ini polanya seperti ini. Nah, dari pola tersebut dibuatlah rumus. Ya. N sama dengan A1 kali R pangkat N kurang 1. Nah, ini kita perhatikan ya. Yang berubah itu adalah R-nya, sedangkan A1-nya tetap. Koefisiennya 1 juga. A1, A1. R-nya yang berubah pangkat. N kurang 1. Jadi kalau A4, N-nya 4, R-nya itu pangkat N kurang 1. 3 ya. Nah, ini rumus untuk suku ke N untuk barisan geometri. Nah, ditulis AN atau SM ya kan. Kalau yang sudah kita pelajari di SMP SMA itu UN. Suku ke N. Nggak masalah Adik. Tapi untuk yang deret dia menggunakan D. Nah, malahan kalau kita pelajaran SMP SMA yang lalu itu SM kan gitu ya. Dari summary, jumlah. Nah, dia di sini pakai D, sama saja. Beda notasi untuk deretnya saja. Contoh. Nah, ini contoh yang paling sederhana dulu ya. Jadi suku ke N ditulis dengan rumus AN sama dengan A1 kali R pangkat N kurang 1. Ya. Carilah suku ke-8 dari barisan geometri.
di mana suku pertama atau A1 sama dengan 16, rasio atau R sama dengan 2. Yang ditanya adalah suku ke-8. Ini mudah ya, tinggal S8 atau A8, jadi A1 pangkat S1 kali R pangkat N kurang 1. A1-nya 16, R-nya pangkat 7. Ya, 2 pangkat 7 berapa, Adik? 2 pangkat 5, 32. 32 kali 4, 128. Ya kan? 128 kali 16, 2000. Masih mudah soal-soalnya. Carilah suku ke-11 dari suatu tulisan geometri, di mana suku ke-4 24, suku ke-9 adalah 768. Nah, di sini tidak diketahui suku pertamanya. Rasionya juga tidak diketahui. Cuma minimal harus diketahui 2 suku, supaya mudah kita tentukan nilai A1 dan R-nya. Caranya gimana ya? Tinggal dibagi ya. Jadi A9 mirip I. A9 per A4. Ini A ya. Nah, A9 itu sendiri 700. Berasal ini udah ngerti lah ya. Ibu koreksi juga soal apa jawaban-jawaban kuis, tugas itu lumayan bagus ada. Ya dibanding kelas-kelas sebelum-sebelumnya. Atau pakai aplikasi. Ada aplikasinya itu kan. Cuma ya nggak semua bisa kita buat menggunakan aplikasi. Nih, A1 kali R pangkat 8, karena dia N-nya 9, N kurang 1, 8. Ini A1 kali R pangkat 3. Nah, coret. Bilangan berpangkat dibagi pangkatnya dikurang, jadi R pangkat 5. Nah, R pangkat 5. Ini tinggal bagi ya, dapatnya 32. Sama-sama bagi 24. 32 sama dengan R pangkat 5, maka R-nya sama dengan 2. R pangkat 5, sorry. Ini saya hapus saja langsung. R sama dengan 2. Nah, R sudah diketahui. Kemudian input R-nya ini ke dalam A4 ya. Kenapa A4? Karena angkanya yang paling kecil. Kalau kita input untuk A9, 768 bisa saja, cuma angkanya lebih besar ya, ngitungnya jadi lebih lama lah dibanding untuk A4. A4 itu sendiri A1 kali R pangkat 3, R-nya 2 pangkat 3, 8. A dikali 8 sama dengan 24. Ya, otomatis A-nya 3. Ya, A-nya 3. A1 atau A ya. Jadi diketahui A1-nya 3, R-nya 2, sehingga untuk suku ke-11 yang ditanya pada soal itu bisa dijawab. Ya kan? Jadi A11 atau S11 sama dengan A1 kali R pangkat 10, A1-nya 3, R-nya 2 pangkat 10, nah, cari ya, kali 3, 2 pangkat 10 itu 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5, 32 kali 32, baru kali 3, 3072. Nah, ini masih mudah ya, tanpa gunakan kalkulator. Yang seperti ini kan tidak gunakan kalkulator ya, hadirin. Angkanya masih bisa bisa cepat kita hitung. Nah, untuk deret, ini kita hapus dulu. Tadi barisan, kemudian kita bahas mengenai deret. Deret itu jumlah, jadi simbolnya sigma. Ya. Sigma I dari 1 sampai ke N, A1 kali R pangkat N kurang 1. Ya kan? A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 tambah seterusnya sampai A1 kali R pangkat N kurang 1. Ya. Sampai ke
AN atau SN. Nah, ditulis dalam bentuk notasi sigma. Untuk mendapatkan rumus DN, kalikan persamaan 1 dengan R. Jadi diperoleh seperti ini. Maka si R kali DN ya sama dengan A1R kali sekian ini ditambah di depannya dengan DN. Nah, maka DN dikurang R kali DN ini bisa difaktorkan dulu ya, DN-nya dikeluarkan. DN dikeluarkan tinggal 1 kali DR. Tinggal 1 kurang R. DN-nya dikeluarkan kalikan dengan 1 kurang R. Nah, di sini yang A1 dikurang A1 kali R pangkat N, A1-nya dikeluarkan. Tinggal 1 dikurang R pangkat N. Ya kan? Ini A1 kali 1, A1 kali R pangkat N, A1 R pangkat N. Nah, kita ambil DN-nya, tinggal A1 kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Ini proses ini tidak perlu ya. Lagian di ujian pun tidak suruh buktikan. Ya kan? Tinggal menggunakan saja. Cuma untuk matematika murni ini kadang ditanya juga. Nah, untuk 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R, itu digunakan bagi R yang kecil dari 1. Kenapa? Karena dia bisa dikurangi dengan 1. R-nya atau rasionya kecil dari 1. Sedangkan untuk rasio atau R-nya yang besar dari 1, R pangkat N-nya di depan. Ya. Jadi A1 kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ini kan A1 kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Beda ya. Nah, untuk R-nya kecil dari 1, dia di sebelah kanan. Kalau besar dari 1, dia di kiri. Di depan. Sini ya. Sedangkan untuk R-nya sama dengan 1, rumusnya berubah jadi N kali A1. Nah, gitu. Nah, untuk contoh, carilah jumlah suku ke-8. Jumlah suku ke-8 berarti D8. Yang pertama, dari barisan geometri berikut. Nah, kalau kita lihat 3, 6, 12, 24. Ya, kalau aritmatika ya tidak mungkin ya, Adik. Kalau di jumlah ini selisihnya 3, ini selisihnya 6, ini selisihnya 12. Tapi kalau dikali 2 mungkin ya 2, ini 2. 3 kali 2, 6, 6 kali 2, 12, 12 kali 2, 24. Untuk suku berikutnya kali 2 lagi, 48. Nah, diketahui suku pertama adalah 3, sedangkan rasionya 2. Dan ditanya adalah jumlah suku ke-8. Rasionya 2 itu besar dari 1, ya kan? Maka gunakan rumus yang bawah. Yang ini, ya kan? R pangkat N kurang 1. Kebalik ya. 3 dikali 1 kurang 2 pangkat 8. Harusnya 2 pangkat 8 dikurang 1. Per 2 kurang 1. Ya kan? Ini kan R-nya 2, ya kan? Besar dari 1. Hasilnya 765. Ada diuji kembali, benar nggak? Hasilnya 765. 2 kurang 1 ya 1 ya. 2 pangkat 8 berapa itu? 32 kali 8. 32 kali 8. 256 dikali 3. 768. 768 hasilnya. Tidak mungkin 5 belakangnya kan. Karena ini angkanya 3 dan 2, Dedek. 3 dan 2. Mungkin nggak belakangnya 5? Mungkin ya. Karena kalau yang belakang-belakangnya 5 ini pasti ada unsur 5-nya. Maka muncul angka 5 di salah satu sukunya. Itu diperbaiki sendiri ya. 2 pangkat 8-nya di depan, 2-nya di sini, di kiri, 1-nya di kanan. Sama dengan 768. Nah, ini soal-soal untuk latihan sendiri, jadi tidak dikumpulkan. Jadi, carilah jumlah dari 6 suku pertama pada setiap barisan berikut. 2, 10, 50, 250. 6 suku berarti D6. Ya kan? A1-nya diketahui, Adik-adik cari rasionya berapa.
Ini rasionya berapa? Yang 1A. 2 ke 10, 10 ke 5, 10 ke 50, 50 ke 250. Rasionya berapa, Abdan? 8, Bu. Nggak tahu. Hah? Bukan di jumlah. Ini geometri. 5 ya. 2 kali 5, 10. 10 kali 5, 50. 50 kali 5, 250. Ya. Ini boleh dikerjakan, Adik. Kemudian yang B, 3, 9, 27, 81. Otomatis rasionya berapa? Ini 3, saya ada yang bisa? Diki Rahmadi? Ya, Bu, rasionya 3 ya, Bu. 3, iya. Kalau C berapa? Kalau C, Ini barisannya kan menurun ya, 6, 3, berarti berapa? 1,5? 1/2 ya, Bu? Iya, 1/2 atau setengah. Tinggal dibagi saja, Dede. Suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua, atau suku keempat dibagi suku ketiga. Membaginya itu mundur. Jadi diperolehlah nilai R. Kan kita sudah ada contoh yang nomor 2 itu. A9 per A4 yang ini. Nah, untuk mencari R, kan dibaginya kan. Dibagi A9 per A4. Coret A, tinggal R pangkat 5. Nah, ini kenapa R pangkat 5? Karena suku ke-9 dengan suku ke-4. Kalau kita ambil suku kedua dengan suku ke-1, otomatis dapat R saja. Tidak berpangkat R-nya kan. Paham, Adik? Maksud Ibu? Ini 10 bagi 2, 5. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 6, setengah. 1/2. Ya kan? Nah, maka untuk berikutnya juga kali dengan setengah atau bagi dengan 2. 1,5 atau 3/2. Nah, terus dia bagi 2 lagi. 1,5 bagi 2 berapa itu? 0,75 atau 3/4. Jadi, kalau menurut Ibu coba dibuat di latihan. Ya. Karena kalau nggak latihan ini kita nggak bisa ngerjakan juga, walaupun dia mudah. Nah, ini juga barisannya menurun. 16, 8, 4, 2. Rasionya berapa? Setengah lagi. Iya, setengah. Bagi saja 8 bagi 16, setengah. 4 bagi 8, setengah. 2 bagi 4, setengah. Berarti angka berikutnya berapa? Angka di sini berapa? 1. 1. Iya. Angka berikutnya 0,5 kan gitu. Nah, ini latihan ya, Dede. Biar ini juga ya lancar ngerjakannya. Juga melatih supaya tidak pikun di hari tua. Ya kan? Cuma Adik kerjakan soal-soal hitung-hitung dari yang sederhana sampai yang paling rumit. Nah, itu juga melatih kinerja otak kita. Ya, walaupun jurusannya apapun ya. Mau jurusan komputer, mau jurusan apapun. Carilah 6 suku pertama dari barisan geometri berikut. 6 suku pertama, berarti U1, A1 ya. A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Tinggal gunakan rumus A kali R pangkat N kurang 1. Ini mudah. Jadi R-nya pangkat 6 suku pertama, berarti A1-nya 2, A2-nya 1 kan gitu ya, A3-nya setengah, dan seterusnya. Juga sampai untuk nomor 3, carilah nilai dari deret geometri untuk 4 bilangan pertama dari setiap barisan geometri dengan A dan R diketahui di bawah ini. Ini mirip kayak nomor 1 ya, cuma sudah diketahui nilai rasionya. Kalau yang nomor 1 kan belum diketahui. Kita cari sendiri berapa rasionya. Kalau ini enggak, langsung cari D4 untuk semua soal. Ya, bisa ya. Gunakan rumus yang ini di slide 7.
perhatikan juga untuk R-nya kecil dari 1, R besar dari 1, atau R-nya sama dengan 1. Nah, untuk pertemuan ke-13 itu mengenai barisan dan geometri tak hingga. Kalau kita perhatikan, adik-adik, geometri ini kan ada yang finite ya, ini finite, terbatas dia, sampai 81. Nah, kalau yang untuk A, C, dan D, ada titik-titik di belakang ini, berarti dia barisannya infinite, tidak terbatas. Nah, barisan geometri yang infinite itu ada rumusnya tersendiri. Nah, kemudian tidak sama dengan yang ini, tapi mirip lah ya. Jadi bisa baca di materi di SMA juga sudah pernah ada itu. Nah, untuk barisan geometri yang infinite ada rumus tersendiri. Kemudian harus ditentukan juga kekonvergenannya terlebih dahulu. Nah, itu untuk pertemuan berikut kita masuk di pertemuan 13 ya. Oke, sampai di sini adik-adik. Untuk pertanyaan silakan di forum diskusi ya. Tunggu saya ini dulu ya. Kita screenshot dulu. Inilah ya. Iya, diaktifkan. Oke. Kemudian untuk yang hadir sebentar. 22 orang. Kemudian yang ini belakang Muhammad Fatih. Oke ya. Jadi yang minggu lalu itu ada soal saya suruh kerjakan juga itu kan. Tapi nggak semua. Cuma yang mengumpulkan lewat dari jam 12. Ya, tidak apalah ya. Karena mungkin baru tahu dari teman-teman yang sudah menyimak video. Nah, jadi disimak videonya, Dede. Jangan kira tidak ada jebakan di situ. Oke, sampai di sini ya, Dede. Untuk pertanyaan silakan di forum diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Iya.